Salam saudara-saudaraku sekalian dimanapun saudara berada. Salam jumpa lagi dengan saya dalam setiap renungan harian di YouTube Inkatut Channel. Doa dan harapan saya kiranya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita agungkan, selalu menyertai dan melindungi kita dalam berbagai tugas dan kegiatan aktivitas yang akan kita kerjakan sepanjang hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak saudara-saudara untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Hingga sampai pada hari ini, kami masih tetap sehat dan kuat. Itu semua karena kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada hari ini adalah hari yang baru, yang dimana kami memasuki minggu yang baru. Kami percaya bahwa dalam minggu-minggu yang kami jalani, hari-hari yang kami jalani, kami berjalan bersama-Mu ya Tuhan. Engkau Tuhan yang menuntun setiap langkah hidup kami. Dalam berbagai persoalan, masalah apapun, kami percaya bahwa ada rencana Tuhan yang indah di dalam kehidupan kami. Melalui setiap persoalan, masalah yang kami hadapi, kami belajar untuk selalu datang dan mendekatkan diri kepada-Mu ya Tuhan. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, agar kehidupan kami, dimanapun kami berada, kami selalu menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Pada kesempatan hari ini ya Tuhan, kami telah mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya melalui firman Tuhan yang kami baca dan yang kami renungkan pada hari ini, hidup kami semakin diperbaharui untuk menjadi orang yang benar, orang yang takut akan Tuhan dan selalu taat pada perintah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu yang hidup itu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini terambil dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, manusia boleh berencana, tetapi kehendak Tuhanlah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali kita melakukan banyak rencana di dalam kehidupan kita setiap hari. Namun ketika rencana kita itu tidak tercapai, atau kita mengalami sebuah kegagalan, di situ pasti kita akan kecewa dan kita mempersalahkan Tuhan bahwa Tuhan tidak menolong kita dalam setiap rencana atau apapun yang sudah kita lakukan, dan tidak mencapai sebuah keberhasilan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang harus kita ingat di dalam kehidupan kita adalah terus mengandalkan Tuhan. Jangan pernah menyalahkan Tuhan. Apapun yang terjadi, itu adalah rancangan Tuhan yang terbaik. Karena rancangan-rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan dalam kehidupan kita. Ayat firman Tuhan ini merupakan surat kiriman Nabi Yeremia kepada bangsa Israel yang masih dalam pembuangan di Babel. Mungkin kita bertanya, kenapa bangsa Israel harus dibuang ke Babel? Ini akibat dari perbuatan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Bangsa Israel yang terus melanggar perintah Tuhan
Maka Tuhan membuang bangsa Israel ke Babel selama 70 tahun untuk terus belajar di pembuangan, agar mereka menyadari bahwa ketika hidup mereka di luar dari kehendak Tuhan, maka yang terjadi adalah penindasan, tekanan, perbudakan yang akan terjadi dalam kehidupan mereka. Bahkan ada nabi-nabi palsu yang bernubuat mengatasnamakan Allah mereka. Dan surat ini mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa peristiwa yang mereka alami saat ini adalah sebuah rancangan Tuhan terhadap mereka untuk mendatangkan kebaikan dan mendatangkan masa depan yang penuh harapan bagi bangsa Israel. Maka firman Tuhan juga buat kita pada hari ini. Kita diajarkan untuk selalu bersyukur dan terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pada saat kita mengalami sebuah kegagalan, kita harus bersyukur dan percaya bahwa ini adalah rencana Tuhan. Karena melalui kegagalan ini, ada maksud dan rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada orang sukses yang tidak pernah mengalami kegagalan. Orang sukses berulang kali mengalami yang namanya kegagalan, tetapi ia terus mencoba hingga ia mencapai sebuah keberhasilan. Maka firman Tuhan pada hari ini, kita juga diajarkan untuk terus mencoba ketika dalam sebuah keberhasilan kita. Kita percaya bahwa itu semua karena penyertaan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ataupun mungkin kita mengalami yang namanya kegagalan, kita terus percaya bahwa itu semua karena rencana Tuhan untuk kita terus mencoba hingga sampai pada akhirnya kita juga mencapai sebuah keberhasilan bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini kita dapat banyak belajar tentang bagaimana Tuhan merencanakan masa depan kita, yang mungkin saat ini kita sedang bergumul tentang cita-cita dan masa depan kita yang belum tercapai saat ini. Kita terus berdoa dan terus mengandalkan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan telah merencanakan yang terbaik untuk kita. Dan rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan rancangan-rancangan yang akan memberikan masa depan yang penuh harapan. Percayalah bahwa kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan mencapai setiap masa depan yang kita sudah harapkan bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami baca dan yang kami renungkan pada hari ini. Kami telah belajar tentang rancangan-rancangan Tuhan, tentang masa depan bangsa Israel ketika mereka sedang ada dalam pembuangan di Babel. Tuhan telah memberikan rancangan yang terbaik untuk mendatangkan masa depan yang penuh harapan kepada bangsa Israel, yang saat itu mereka sedang ada di dalam pembuangan di Babel, yang sudah berputus asa, mereka yang sudah tidak lagi ada harapan. Tetapi Tuhan memberikan pengharapan yang baru kepada mereka. Dan pada hari ini ya Tuhan, kami juga datang kepadamu ya Tuhan, yang mungkin dalam persoalan pergumulan kami, saat ini kami sudah tidak ada lagi harapan. Kami percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus ada pengharapan yang baru.
dan ada jalan Tuhan yang terbaik di masa depan kami. Tuhan, Engkau yang memberikan cita-cita yang terbaik, dan Engkau yang memberikan masa depan yang terbaik. Kami percaya bahwa kehidupan kami ada di dalam tangan kasih Tuhan. Bapa di surga, pada kesempatan hari ini, kami juga berdoa buat mereka yang mungkin saat ini sedang dalam pergumulan. Tuhan mendengar mereka, dan Tuhan menjawab setiap doa dan pergumulan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tidak tahu dengan setiap pergumulan apapun yang mereka doakan saat ini. Tapi yang kami yakin dan yang kami imani, yang kami percaya, bahwa Tuhan Engkau yang akan menolong mereka tepat pada waktunya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa buat mereka yang mungkin saat ini sedang terbaring karena sakit. Kami percaya bahwa mujizat kesembuhan-Mu Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka. Ataupun mungkin saat ini mereka sedang mencari pekerjaan. Tuhan memberikan pekerjaan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini ya Tuhan, hamba berdoa buat mereka yang terus mengikuti renungan harian dalam YouTube channel ini. Tuhan berkati mereka dalam setiap pergumulan persoalan apapun yang mereka hadapi. Hamba tidak tahu dengan setiap pergumulan mereka, tapi yang hamba tahu, Engkau Tuhan yang sanggup menolong mereka dan memberikan jalan terbaik bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur atas firman yang sudah kami baca dan yang kami renungkan pada hari ini. Amin.